Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan buruh se-Indonesia. Jumpa lagi di podcast Kawan Juang yang kali ini adalah episode ketiga. Setelah beberapa bulan kita berhenti, akhirnya kita bisa mulai lagi di akhir 2024 ini. Hari ini kita akan membahas tentang satu orang tokoh pahlawan buruh yang bagi kami, bagi saya dan kawan-kawan yang lain adalah beliau adalah seorang guru, dan ya gurulah, kawan juga panutan, yang bernama Kamim Tohari. Jadi beliau telah meninggalkan kita, wafat pada 8 Januari 2015 yang lalu, tepat hampir 10 tahun yang lalu, di Bojonegoro, di rumahnya. Namun saya meskipun kami meskipun sempat dekat, namun ada rekan-rekan dari almarhum yang terlebih dulu dekat dengan beliau, dan ini harus kita dokumentasikan, ini harus kita kita simpan menjadi sejarah, karena bagaimanapun beliau adalah tokoh penting di Jawa Timur, tokoh pergerakan buruh di Jawa Timur yang sangat sangat berarti bagi kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Dan kali ini narasumber kita adalah rekan seperjuangan beliau yang juga guru kami juga. Beliau adalah Bung Dewanto atau Bapak Gandul, Bung Dewanto. Selamat datang Bung Dewanto. Selamat sore untuk semuanya. Ya. Bagaimana ini apa yang hari ini sedang dilakukan Pak Dewanto, Bung Dewanto? Ini mungkin gini ya, di awal kita untuk podcast hari ini, senak kita kirimkan suratul Fatihah buat almarhum. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan itu menjadi amal baik dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Sehingga nanti apapun kelanjutan terkait masalah perjuangan-perjuangan, karena menurut saya ini seorang yang perlu diteladani terkait apa yang sudah dilakukan di dalam organisasi, terkait di internal di FSPMI, juga di eksternal terkait masalah perjuangan-perjuangan mengenai hal kebijakan-kebijakan pemerintah serta beraliansi. Kami ini sosok yang sangat baik, humanis, dan juga banyak rekannya. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa mudah-mudahan beliaunya mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Doa mulai. Amin. Ya, selesai. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nanti lebih spesifik seperti saya kenal aja nih. Ini Bung Anam, Mbah Cokro ya. Ini karena ada beberapa persoalan yang nantinya itu akan menjadi catatan-catatan dan perlu ini untuk kita teladani sebagai kita penerus, karena masih ada perjalanan-perjalanan organisasi yang harus dilanjutkan, sehingga kita perlulah sosok beliau itu sangat-sangat menjadi teladan. Banyak sih yang menganggap dia teman akrab, guru, dan lain sebagainya. Cara pendekatan-pendekatan terutama terkait masalah apa yang dia lakukan
bukan saja di anggota, di internal di PT Parin pun sangat baik. Nah, ini saya akan cerita terkait Bung Kamim Tohari ini. Mulai yang sebatas saya tahu, dan nanti bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan yang kiranya pengetahuan mereka lebih luas lagi terkait gimana sosok Kamim Tohari, karena Kamim Tohari ini sebatas yang saya kenal ya cukup di internal, eksternal terkait perjuangan upah terutama sektoral di awal kemarin itu sangat-sangat tahun berapa itu? Sangat terlibat Bung Kamim Tohari. Dimulai 2013 itu sudah aktif di aliansi, terutama pergerakan-pergerakan yang ada di aliansi. Apabila di aliansi itu ada mogok kerja, bukan di federasi kita tapi di SP lain, kami sangat terlibat. Bahkan kalau ngomong masalah eksternal, sosok Kamim itu bisa diterima di semua tempat, di SP khususnya di Sidoarjo dan lebih luas lagi di Jawa Timur, sehingga pada waktu itu salah satu Bung Kamim Tohari itu salah satu pemersatu kaum buruh yang ada di Jawa Timur, sehingga hasil-hasil yang dirasakan sampai saat ini terkait masalah upah, terutama kebijakan pemerintah itu ya semuanya merasakan gitu. Nah, di internal sendiri itu sangat kekeh Bung Kamim itu pendiriannya, apalagi menyangkut masalah HDRT. Jadi yang saya lihat Bung Kamim itu masih konsisten, komitmen, tunduk dan patuh pada ADART, sehingga instruksi organisasi baik pun secara struktural ada garis instruksi dan koordinasi, kan secara kebetulan pada waktu itu dia juga sekretaris DPW Jawa Timur. Sehingga mudah-mudahan lah nanti di Sidoarjo akan lahir amin kembali seorang sosok seperti Kamim Tohari. Di internal pun terkait masalah perjuangan yang di internal, Bung Kamim Tohari itu sangat patuh dan tunduk terhadap instruksi organisasi, mengkoordinasi pergerakan yang ada di internal, melakukan aksi-aksi, terutama mempersiapkan tuh banyak video itu yang ada di PT Parin, bagaimana dia untuk menyemangati anggota, dan dia juga tidak membedakan antara karyawan tetap, outsourcing dan lain sebagainya, karena haknya juga sama. Sehingga Bung Kamim Tohari ini kalau di mata saya bukan saja teman, tapi teladan yang patut kita teruskan perjuangannya. Apalagi beliau di sekretaris, jadi secara administrasi banyak, terutama saya. Nah, itu juga guru. Gini Pak, caranya gini Pak, caranya gini. Sehingga itu ya kalau dibilang kehilangan pada waktu itu ya sangat kehilangan, karena secara kebetulan Bung Kamim Tohari hari-harinya ada di rumah rakyat. Jadi ya dekat sekali dengan kawan-kawan, ngobrol tanpa batas lah. Kalau Bung Kamim Tohari, mungkin kalau lebih spesifik nanti saya akan bisa jawab semampu dan tahu saya, Bung Anam. Itu kan saya rasa satu langkah mungkin sebelumnya itu mungkin Bung Dewanto ini saya rasa awalnya mbien kenal Bung Kamim itu seperti apa awalnya dulu kan, yang pasti kan Bung Dewanto ini kan sudah lama lah sebelum di RR kan, dulu itu sebenarnya seperti apa Bung Kamim Tohari ini? Mungkin gini ya, kalau di PT Parin di internal itu termasuk salah satu saya itu terlibat pendirian FSPM tahun 2001. Secara kebetulan
Dari kita beberapa orang ke DPP Pondok Gede pada waktu itu ada persoalan-persoalan yang ada di internal yang secara kebetulan perlulah kita itu ada kekuatan, ada support dan lain sebagainya, sehingga atas hal tersebut ya terjadilah masuk ke FSPMI sehingga gerbong yang lama semuanya mengikuti itu. Gitu. Nah, itu di perjuangan itu mulailah tumbuh. Dalam satu perjuangan terkait masalah waktu itu PKB itu yang tersisa ada Bung Heri Novianto. Setelahnya ada beberapa pergantian regenerasi termasuk munculnya Bung Kamim Tohari. Oh, berarti Bung Kamim itu sebenarnya nggak dari awal ya? Iya, tidak dari awal, cuman dari awal. Dari internal DPT Parin lah, di PUK itu semulai. Oh. Gitu, jadi mulai dia nampak terkait masalah perjuangan-perjuangan yang ada di internal terlibat gitu. Terus setelahnya karena dia juga duduk di dalam struktur konsulat cabang di pimpinan cabang di Sidoarjo, terus atas keterlibatan Bung Kamim Tohari ini di FSPMI Jawa Timur juga sebagai sekretaris. Berawal dari itu Bung Kamim Tohari itu di internal FSPMI saja dia melihat gini macam cara Jawa ini, cara Jawa ini apa yang dilakoni Mas Anam kaya aneh gak ono sing mampu. Iya bener itu gitu karena nek ngomong persentase gitu ya umumnya ya karena ada urusan keluarga dan lain sebagainya sehingga seimbang lah. Kalau Bung Kamim Tohari ini los all out gitu di organisasi. Nah itu yang sangat mungkin tidak bisa dari kita. Nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain untuk mengikutinya. Minimal paling tidak apa yang dikerjakan Bung Kamim Tohari secara prinsip itu menjadi teladan. Karena sering kali apa yang dia lakukan itu juga memberi contoh, bahkan itu dijadikan pelajaran secara langsung oleh beliau. Banyak kali terlibat di PT Golden pada waktu itu, gitu Kamim Tohari. Terus pada waktu ada aliansi di Sidoarjo, BPS. Itu ada BPS juga terlibat. Dia bisa masuk ke organ sana dan diterima semua. Sehingga apapun pada waktu itu kegiatan ya selalu kompak. Kami kayak kunci nih. Ada semacam keterikatan lah di aliansi tersebut. Ya itu salah satunya adalah ya kawan kita Bung Kamim Tohari almarhum ini yang menjadi motor pergerakan di Sidoarjo bahkan di Jawa Timur. Tapi menurut informasi kan Bung Kamim biyen ini jarene cara ibarate ngono wong sing duwe jabatan perusahaan gitu. Kalau di internal perusahaan saya tidak kurang tahu ya. Kurang pasti cuma tapi yang jelas di dalam perusahaan itu ada dua tan. Iki rata-rata. Rata-rata. Ini Mbah Cokro. Dikala dia ngikut organisasi dan terlibat, nah, secara otomatis itu agak dikesampingkan oleh perusahaan. Oh, gitu. Jenjangnya kan gitu. Itu secara pasti seperti itu. Tapi kalau dia tidak terlibat secara langsung, mungkin sebagai anggota dia meniti karir ya, saya pastikan akan meningkat. Tapi suatu pilihan. Itu suatu pilihan dari Bung Kamim sendiri. Memilih hal tersebut, menurut saya apa yang ditinggalkan seperti catatan, mungkin Pak Cokro bisa bacakan tuh catatannya Bung Kamim Tohari yang tak bacakan ditulis dulu ini nggak tahu
itu tertinggal di RR atau tertinggal di kantor PUK ya waktu itu. Ini saya menemukan di postingannya Bung Sablay tahun beberapa 10 tahun yang lalu. Jadi ada catatan peninggalan dari tulisan yang masih tulisan tangan dari Bung Kamim yang sungguh menyentuh ya. Saya bacakan. Untuk kawan seperjuangan, sesungguhnya manusia adalah anugerah yang terbesar di bumi ini. Namun anugerah yang besar terbatas oleh waktu yang pendek dan hanya sekali. Manusia hidup hanya sekali. Buatlah hidup yang berarti bagi orang lain. Selamat berjuang kawanku. PUK FSPMI Kamim Tohari. Luar biasa. Luar biasa itu. Mbak Cokro. Ya. Nah, itu kalau mungkin dari kawan-kawan yang sekarang masih menjalani, artinya masih terlibat langsung di dalam organisasi ini, itu ya harus benar-benar diteladani. Ya. Nah, artinya nganu yo Pak yo. Artinya iki apa yang ditulis dan apa yang dilakukan itu podo ya. Podo ya Kak. Podo. Kak isuk dele sore tempe ngene Kak. Kucine kan urip iki ono batese kan gitu. Lah karena berbatas ya awakmu kudu bertindak supaya berarti buat manfaat. Bermanfaat untuk orang lain. Ini nek wong Jawa biyen ono lah. Pitutur iku jare tetep murup. Senajan padang muka sepiro. Nah, ini sama. Ya. Kalau mati ya itulah yang namanya tersesat gitu. Ya. Karena padam. Ya, sekecil apapun ya tetap harus dipertahankan. Harus nyala. Lah, nyala itu kan bisa menerangi sekelilingnya. Bisa bermanfaat untuk sekelilingnya. Nggak perlu gede-gede gitu. Ya. Nggak perlu gede-gede. Ya sebatas semampunya, tapi untuk mempertahankan urip iku mau, iku ya nggak gampang gitu. Nah mungkin itu yang ditulis oleh Bung Kamim, mungkin diartikan secara luas ya memang ya opo kita harus bermanfaat buat orang lain, terutama di dalam organisasi. Dan ini yang menjadi teladan kita bahwa Kamim Tohari itu masih konsisten dan komitmen pada waktu itu. Dia taat dan patuh terhadap instruksi organisasi. Ibarat kereta dia masih di rel. Apapun segala sesuatunya ya tetap melekat namanya SPMI. Bung Kamim Tohari ke sana, gumbul SP yang lain, terus ke sana mengikuti kegiatan SP yang lain, dan dia berbaur dengan bukan SPMI tapi di dalam aliansi, tapi masih melekat di dada Kamim Tohari bahwa dia itu SPMI, sehingga gak katut arus atau gak katut angin dengan kondisi-kondisi itu. Bahkan itu menjadi penyemangat lah kalau saya melihat Bung Kamim Tohari itu bagi kawan-kawan aliansi, karena Kamim Tohari entengan Pak Cokro. Entengan ya. Nah, contoh budal Gresik, budal. Gak peduli udan, gak peduli apa ngono. Kepengen turun nang tendo. Iya almarhum. Budal mana kesana dan waktunya bukan saja jam kerja. All out ya. 24 jam kalau Bung Kamim Tohari. Ini yang perlu kita teladani terkait itu. Yang lebih mendasar lagi, segala apa yang dilakukan Bung Kamim Tohari itu selalu di atas jalannya, di atas realnya. Karena di organisasi FSPMI itu ada ADRT, ada yang harus ditaati dan dipatuhi. Nah, selama ini Bung Kamim Tohari masih tidak terkontaminasi istilahnya. Orang-orang kena cipratan percikan, dia masih FSPMI banget lah. Nah, ini perlu diteladani dan ini juga akan menjadi dasar. Dan mudah-mudahan nanti
Nah, nanti ini saya juga punya angan-angan ya, setelah ini akan ngumpulin BUK, karena pada waktu itu Bung Kamim juga perangkat PC. Nah, sehingga atas nama PC kita nanti bisa ngumpulin BUK, bagaimana baiknya mengenang beliau, sehingga ada kemanfaatan atas kenangan ini, baik-baiknya nanti bisa diidentifikasi, bisa dilakukan dan diteruskan gitu loh. Mungkin ada kurang-kurangnya, itu akan menjadi catatan dan menjadi pembelajaran. Ya paling tidak sebagai acuan atau guru lah. Acuan aku ya sama sebenarnya tadi juga gitu. Udah lama nggak keinget ya, menjelang bulan-bulan ini kemarin Mbah Cokro ada postingan di grup di Forkom, ini sudah teringat gitu ya. Udah gimana ya, ini namanya juga temen gitu. Tapi kita pun juga tidak bisa menolak atas hal tersebut ya. Minimal paling tidak ada kemanfaatan untuk kita semua, dan itu apa yang ditinggalkan biar berlanjut, itu menjadi amal ibadah beliau, ya kita wajib lah untuk meneruskan. Kenangan sing paling apa ya, paling sampean inget Pak, terutama ndak salah apa ya, terkait dulu Bung Kamim pernah diceluk, dipanggil siapa? Mas Bion niku. Almarkus. Sampeyan ngerti cerita niku ya apa biyen niku? Kalau eksternal, nanti bukan saja FSPMI, undang saja. SP yang lain. Pasti juga banyak cerita. Iya. Gitu loh. Angel gitu. Nah, itu sulit untuk dijelaskan, dan rata-rata kita ngumpul setelah beliaunya nggak ada, itu ya sama ngomong kebaikan yang dia lakukan. Itu hebat wong. Ya itu. Dan bahkan hingga hari ini 10 tahun loh, kok jelas ngono kelingan sian. Ini salah satu ciri orang yang baik kan, orang itu apa terbukti baik setelah meninggal kan. Nah, untuk kita saiki ya. Terus anak cerita apa lagi Pak, sing biyen zaman kan apa dulu itu kan almarhum itu kan turune nang di mana ke kan RR mas sampean. Nah, apa sing iso diceritakan itu? Kalau cerita yang saya lihat ya rata-rata dalam kegiatan organisasi. Itulah selepas dari itu kan kita nggak mungkin lah apa yang dilakukan kita bisa tahu. Tapi minimal itu akan menjadi apa istilahnya catatan lah bagi siapapun yang mengenal beliau, bisa bercerita mungkin secara luas terkait masalah Bung Kamim. Kalau mayoritas yang dia lakukan di organisasi saja seperti itu, saya rasa di luar pun dia juga akan bijak terkait apa yang dia lakukan. Contoh gitulah, contoh. Ini. Secara kebetulan habis aktivitas apa capek mampir ke RR. Tidur. Nah, biasanya kalau tidur tasnya itu digawe bantal. Gitu. Nah, diem gitu, nanti tanya sambil dia cerita. Kadang kala toko Mim, nah, dia bercerita. Gini. Nah, apa yang dia ceritakan justru menurut aku bukan rata-rata kepentingan pribadinya. Gini lah Mbah Cokro. Nang dia cerita mesti organisasi. Itu loh. Nah, ini belum terjadi pun dia juga nanti gini dan sebagainya. Itu berarti yang dia pikirkan hari-harinya terkait masalah perjuangan buruh gitu loh. Nah, itu juga sangat sinkron apa yang dia lakukan dengan beliaunya di organisasi sebagai pelaku, bukan pelaku karena
Bung Kamim ini adalah juga pimpinan gitu loh. Secara struktural dia juga ada di DPW, di PC, di konsulat cabang, sehingga di pos-pos tersebut itu aku yakin lah kongkon cerita pasti dia tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, itu salah satu nilai tersendiri menurut saya yang perlu untuk diteladani, karena saiki jarang mental seperti itu jarang. Rata-rata ya wis gitulah. Katut harus. Aku dewe apa Pak? Dulu saya itu hingga hari ini menjadi tim media hitungannya ya wis nasional. Iku cara gak dijejek karo kami almarhum ya dadi. Temenan aku masih ingat itu tahun 2012 kalau enggak 2012-an itu wis ayo pokoknya melu. Itu di agenda Rakernas AI di Surabaya. Ternyata di situ ada Bung Kahar, ada Iwan, terus di situ ada pengenalan Quran Perjuangan waktu itu. Ya ke Bung Kamim, KI nulis istilah dalam lebu, dan ternyata memang nang SPM itu seperti itu. Gak ono sing anu yo kudu dicemplungno dhisik baru belajar nang dhewe. Dan itu pun nggak hanya nyurung tok, tapi ketika satu saat saya itu pengen merekam pengen mendokumentasikan dokumentasi aksi upah yang salah satunya itu harus mewawancarai Cak Jos. Pada waktu itu di Tretes kalau nggak salah, pas rakercap atau acara organisasi pokoknya. Aku pada waktu itu masih belum punya sepeda motor sendiri. Akhirnya lapo sih, wes tak terno Bung Kamim ngono. Gawe mobil pada waktu itu wes DPW loh, DPW nyopiri aku ngeterno nang acarane SPSI Cak Jos pada waktu itu. Aku ya Allah kira sekelas DPW loh. Iku tak terno lapo sih tak diterno gawe mobile. Ya Allah, aku nang dalan iki aku diterno DPW. Terus apa maneh Pak sing yang bisa di sharing nang teman-teman sekarang ini BUKPK yang mungkin belum tahu siapa Bung Kamim Tohari, apa mungkin terkait beliaunya, mungkin pengetahuan nih ya apa biyen kan dulu kan pendidikan nggak semasif hari ini, kok bisa secerdas itu, konseptor kan Bung Kamim itu. Iya, konseptor. Nah kira-kira itu dari mana itu beliau bisa pengetahuannya bisa luas itu? Ya mungkin ginilah, di setiap individu seseorang itu kan banyak hal yang tersembunyi, termasuk itu tadi. Kalau Bung Kamim Tohari, saya rasa dengan hal-hal tersebut saya menilai dia ada kecocokan, sehingga terus dia mengasah terkait masalah tersebut, sehingga pengetahuannya tambah luas, dan apa yang dia lakukan itu semakin banyak manfaatnya, terutama untuk buruh. Dan lagi-lagi yang dilakukan oleh Bung Kamim Tohari itu dia masih berpijak pada realnya. Kalau ngomong masalah organisasi, ya itu yang menjadi teladan. Itu bukan saja diingat, tapi menjadi catatan bagi kita semua. PUK yang kali ini ada di SPL Sidoarjo, terus pengurus PC akan menjadi teladan seharusnya itu, sehingga apapun di organisasi kan jelas, artinya jelas itu, karena kolektif kolegial, kerja tim kan gitu. Segala sesuatunya, kalaupun ada perdebatan, beda pendapat hal yang wajar. Tapi di SPMI itu ada namanya rapat rutin bulanan. Nah di situ kalau di logam
biasa Pak, beda pendapat sampai bisu-bisuan. Tapi selesai. Nah, sesuai dengan keputusan untuk dijalankan. Lebih lagi ada di logam itu ada triwulan yang dilakukan. Itu termasuk juga asesmen dari beberapa PUK gitu. Itu akan mengadu kepada PC dengan kesulitan-kesulitan yang dilakukan, kurangnya apa dan sebagainya. Nah, itu dijadwalkan oleh PC. Jadi tim biro PC sama bidang PUK itu kalau di logam nyambung. Itu salah satunya itu tinggalan Bung Kamim Tohari ya memanfaatkan hal-hal yang menjadi perbedaan sehingga bisa sepakat. Nah, ya dilakukan rapat tersebut. Nah, sehingga kalaupun keluar dari rapat pasti organisasi akan bertindak. Nah, akan bertindak atau melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh organisasi. Karena nggak ada lah ini ngomong organisasi ya tetap harus objektif, gitu, nggak subjektif. Apapun harus dilakukan, baik konco dan lain sebagainya terkait masalah apapun, ya tetap kita akan lakukan sesuai dengan prosedur. Lah ini yang menjadi catatan. Seandainya beliau masih ada, ya sama realnya. Akan dilakukan seperti itulah. Makanya saya punya pemikiran dan nanti di rapat PC juga akan saya usulkan apabila nanti diterima, PUK akan kumpul menindaklanjuti ini dengan acara mengenang dan lain sebagainya. Ini akan menjadi bukan saja catatan bagi PUK baru, minimal paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh almarhum ini akan menjadi teladan dan itu harus kita teruskan terkait masalah yang baik-baik tersebut. Nah, gitu loh. Ya apa carane tetap murup senajan padange gak spiro. Mudah-mudahan akan meluas dan bermanfaat bagi banyak buruh. Terus sekarang mengenang iki sing paling berat. 8 Januari 2015. Aku eling neng omah gledhakan jarwo moro dodok nang omah. Aku tangis-tangisan bareng iki ngomong gapleki. Bung kami meninggal ya Allah, gak berat. Ya apa Pak? 8 Januari 2015. Secara kebetulan Bung Kamim tidur di RR di rumah saya kan. Gelagat-gelagat itu ya pada waktu itu sih saya ya sangat biasa saja karena kebiasaan yang dilakukan seperti itu. Di RR itu masih ada Bung Soleh sama Bung Puryanto Gerek kan, gitu. Dia selalu berbaik-baik, dibelikan makan, makan bersama, terus dikasih uang untuk beli rokok. Nah, ini tondo-tondo ki. Ini yang pada waktu itu belum bisa membaca gitu loh atas berita itu. Terus dia pamit ke Bojonegoro ke saya, terus mau bawa almari, tak takoni almari ngono toko kono lah remuk sih aku. Dia jawab enggak, biar ada kegiatan bapak. Biasanya bapak seneng dandan. Nah itu. Lemari apa sih Pak? Lemari itu triplek. Pada waktu itu. Nah itu dia. Iya. Nah, setelahnya itu pulang. Itu kalau nggak salah ada agenda. Itu kabar pertama, ada agenda ke Disnaker Sidoarjo. Saya berboncengan kalau nggak salah sama Pak Wahyu waktu itu. Ada telepon, kaget, nyampe ngedangan. Akhirnya berhenti, tanya-tanya, gitu loh, tentang almarhum tersebut, gini-gini, kebenarannya. Akhirnya balik, nggak jadi ke dinas Disnaker. Nah, teman-teman secara kebetulan semua juga banyak yang mendengar. Nah ini yang dibuktikan di awal meninggalnya saja, bukan saja internal SPMI Singgopo, gitu loh, aliansi semua SPSB membahas terkait itu.
iki yang menjadi sejarah. Nah, artinya sejarah itu gini, Bojonegoro pun sama pada waktu itu, koyok digeruduk wong Jawa Timur. Iya. Nah, Kan kepolisian, nggak salah gubernur barang kok, Pak Dekarwo barang. Itu semuanya bahkan mengasih ucapan dan ikut berbela sungkawa lah atas itu. Lah itu menandakan bahwa harumnya bukan saja kecium di internal, tapi kecium ke Jawa Timur. Nah, atas sosok Kamim Tohari ini, ya ini tiap tahun pastilah diadakan hal-hal kunjungan ke keluarganya, ziarah dan lain sebagainya. Dan ini mungkin yang harus ditindaklanjuti setelah proses ini catatan-catatan dari Bung Kamim Tohari, sehingga itu akan menjadi teladan, minimal paling nggak ada batasan lah. Nah, di samping ada ADRT, tapi terkait pelaksanaan dengan ADRT, Bung Kamim itu sangat luar biasa. Mungkin itu menurut saya. Dan nanti Mbah Cokro bisa lah mengundang yang lain. Karena banyak sekali foto-foto perjuangan Bung Kamim Tohari itu di Jawa Timur terkait masalah UMK, UMSK dan lain sebagainya. Dan tokoh-tokoh yang sangat dekat di SB lain, di aliansi itu juga banyak. Ada Cak Jos dulu. Terus ini yang dekat dengan Bung Kamim Tohari, saya lihatnya ada Bung Edi Kunchoro sangat dekat itu, bahkan dengan keluarganya. Terus dengan Gresik itu sama. Tadi se-Jawa Timur itu hampir lah, kalau ngomong masalah FSPMI di kala itu ya langsung Bung Kamim. Itu Bung Nandar Gresik itu sama. Bung Nandar. Nah, itu Bung Nandar kan juga hadir kayak pas tahlilan di kehilangan gitu. Terus berarti closing ya Pak, kita apa poin-poin yang bisa kita petik dari perjalanan Bung Kamim di tahun. Kalau saya kalau saya menjadi catatan itu menjadi catatan, Bung Kamim Tohari ku tidak keluar dari real organisasi. Dia masih berpegang teguh kepada ADRT. Dia taat dan patuh terhadap instruksi organisasi. Karena di organisasi ada garis instruksi, gitu loh. Mulai dari PUK, PC, PP itu sangat komunikatif. Bahkan dia di dalam garis koordinasi, karena sebagai sekretaris pada waktu di DPW, dia bisa melakukan, bukan saja di FSPMI Jawa Timur, mempererat semua terkait masalah pergerakan terutama, terus konsep-konsep itu, bahkan di luar FSPMI itu yang menjadi catatan. Nah, poinnya apa yang dia tulis itu yang menjadi tinggalan beliau. Nah itu ya opo carane lah tetep ae murup senajan ora spiro. Nah, padange gak spiro. Jadi Bung Kamim ngomong ya hidupnya hanya sekali. Hidup ada berbatas, gak ono wong urip terus. Kan gitu. Nah, bahkan juga ngobrol banyak sih terkait hal-hal tersebut. Nah, artinya dia juga ada pegangan masalah keyakinan yang pada waktu itu juga dia sangat pegang temen gitu, berpegang teguh lah, sehingga apa yang dia lakukan masih terkontrol. Hidup sekali ya buatlah berarti. Ya apa carane tetep urip, tetep murup. Senajan padange gak spilo. Lah dengan urap-urup nantinya pasti akan berkembang. Mudah-mudahan teladan ini nanti kita akan teladani dan menjadi kebaikan
yang lebih luas lagi. Iki tambah lek dipikir-pikir tambah aneh-aneh. Padahal wis mati tapi sik murup iki sampai saiki. Yo gak mati sih. Lah iya, gak mati kan. Sebenarnya gak mati. Lah iya. Ya Allah. Ya itu yang perlu kita cari kan. Ya. Gitu. Ya mungkin itu podcast hari ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi terkait Bung Hamim? Ya, apa cukup lah, ya. Demikian tadi teman-teman podcast kita di episode 3 ini. Kali ini kita mengenang almarhum Bung Hamim Tohari yang 10 tahun yang lalu, tepatnya 8 Januari 2015 setelah wafat meninggalkan kita. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Dewanto tadi, bahwa beliau itu sudah tidak lagi berpesan tapi menjalankan apa yang ditulisnya, dan apa yang dikatakannya pun tidak berbeda dengan apa yang dilakukan. Artinya hati, pikiran dan tindakannya itu sama. Dan hari ini kami menjadi saksi bahwa beliau Bung Hamim adalah guru, orang baik, dan orang yang manfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang. Mungkin masih tetap di tema yang sama untuk mengenang Bung Hamim Tohari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.